Meli Salsabila. Oke, hadir. Gayu. Oke, hadir. Pertama-tama Ibu mau tanya sama kalian. Kalian kemarin belajar apa sama Pak Dimas? Benar, matematika. Ada yang suka matematika? Ada. Siapa? Pinter. Sekarang sama Ibu Nina kita belajar tentang apa? Karakteristik individu. Apa? Yang Karakteristik individu. benar, 1 poin buat Meli. Hari ini kita akan belajar karakteristik individu sebagai peserta didik. Di sini ada yang tahu siapa sih target utama dalam pendidikan? Perkembangan. Target perkembangan dalam pendidikan peserta didik. Berarti siapa tujuan utamanya? Bu guru. Ya bukan. Kali anak-anak. Pertama kita akan saya akan menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki dalam setiap individu ya atau peserta didik. Jadi kalian dengarkan, nanti kalau misal kalian nggak tahu jawabannya, nggak tahu atau nggak paham sama materinya, bisa tanyakan ke ke ibu. Kalian bisa disimak dalam buku kalian. Nah, jadi dalam setiap diri kalian itu atau dalam diri kalian dari diri kalian, khususnya peserta didik ya. Di sini kan kalian peserta didik. Jadi itu memiliki ciri, sifat bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh pengaruh lingkungan sekitarnya. Benar. Nah, ahli psikologi juga berpendapat bahwa kepribadian kalian, sifat-sifat kalian itu ya dibentuk oleh perpaduan faktor pembawaan lingkungan atau karakteristik bawaan, baik yang bersifat biologis berarti dari dalam tubuh. Benar, tubuh. Nah, dan yang dimiliki sejak lahir. Ada juga faktor bawaan yang dibawa atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contohnya kayak masyarakat, kayak warga-warga di sini, tetangga-tetangga kalian, teman-teman kalian, terus sama keluarga kalian, ibu bapak, apa? Iya. Jadi kalian itu sebagai peserta didik sifatnya itu berbeda-beda. Jadi si Meli sama si Gayu, si Meli sama si Gayu itu sifatnya beda. Si Meli suka menolong, si Gayu suka menangis. Ya benar. Iya. Oke, kita lanjut. Di sini kalian suka belajar? Ya. Belajar apa? Materi pelajaran. Matematika. Gayu suka matematika. Aku juga. Juga tas. 1 poin untuk kalian. Oke. Kalau misal kalian paham nggak apa yang kalian pelajari? Paham. Iya. Terus kalau misal kalian pernah nggak paham sama materi yang kalian pelajari? Paham. Orang paham. Oh, nggak paham. Pernah nggak paham. Terus kalian kalau misal nggak paham, yang ngajarin kalian atau kalian minta tolong kepada siapa? Bu guru. Selain ibu guru? Kakak. Oh, kakak kepada kakak. Pinter. Nah, jadi itu termasuk dalam contoh seperti itu termasuk dalam karakteristik individu sebagai peserta didik. Nah, itu namanya apa? Perkembangan intelektual. Jadi itu aspek-aspek yang mempengaruhi peserta didik. Oke, Meli bisa dibacakan aspek-aspek yang mempengaruhi peserta didik. Yang pertama, yang keras. Oke, silakan. Pertama, perkembangan. Yang keras. Pertama, perkembangan Intelektual. Iya, benar. Kedua, kemampuan berbahasa. Ya. Ketiga, latar Belakang.
juga untuk Gayu. Nah, jadi perkembangan intelektual itu kemampuan belajar, terutama memahami dan menggali materi dan informasi masing-masing peserta didik. Tentu tidak sama kan ya. Ada siswa yang cepat belajar, ada siswa yang sehingga siswa tersebut mampu memahami materi dengan cepat. Ada juga siswa yang lambat dan perlu dibimbing secara bertahap dalam belajar. Kalau misal ada materi yang belum kalian maksud, bisa tanyakan kepada ibu bapak kalian, kakak kalian gitu ya, atau guru kalian. Tanya langsung ke ibu boleh. Ayo duduknya sopan anak-anak. Terus yang kedua apa? Tolong Meli dibacakan lagi. Kedua, kemampuan berbahasa. Ya benar, kemampuan berbahasa. Jadi kemampuan berbahasa. Jadi kemampuan berbahasa itu sebut saja sebagai kalian tuh bagaimana komunikasi kalian dengan materi pembelajaran, ya. Jadi tuh lebih tepatnya lagi komunikasi, di mana komunikasi ini tuh bukan hanya berhubungan interaksi antara guru dengan murid saja, tetapi juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen-komponen pembelajaran yang terlibat lainnya. Jadi ya kalian tuh peserta didik tuh harus mampu mempunyai kemampuan berbahasa ya, dalam memahami materi yang ibu jelaskan tadi, juga materi-materi yang ada di buku. Ya benar sekali. Selanjutnya ada apa? Tolong dijelaskan, dibacakan saja poinnya ya. Latar belakang apa? Pengalaman ya. Jadi siswa atau peserta yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya. Jadi bukan hanya dalam materi, tetapi juga gaya belajar, metode pengajaran, serta hal-hal lain yang dapat diperlukan dalam pembelajaran. Jadi kalau misal kalian udah pernah nih belajar matematika, atau kenapa? Sudah belajar matematika? Udah pernah belajar matematika kemarin ya? Iya. Dengan siapa? Dengan Gayu juga. Siapa guru matematika kalian siapa? Nina. Ini nih guru Nina. Ini saya guru psikologi kalian. Kenapa jadi guru matematika dengan saya? Saya tidak bisa matematika anak-anak. Nanti matematika. Siapa? Pak siapa? Pak Dava. Iya. Pak Dava atau Pak Dimas? Pak Dimas. Oh Pak Dimas kemarin ya sama oh iya. Jadi itu, jadi kalian tuh kalau misalnya latar belakang pengalaman kalian memiliki, kayak misal sudah pernah belajar ini nih, terus nanti besok belajar ini lagi tuh kayak oh udah pernah nih gitu. Jadi kalian kayak tidak asing lagi dengan materi tersebut gitu. Oke, selanjutnya tolong dibacakan aspeknya. Gaya belajar. Gaya belajar. Kalian tahu apa gaya belajar? Tahu gaya belajar? Jadi gaya belajar itu kayak misal ada yang suka belajar pagi, malam. Oke, pagi, malam. Oke, jadi sekarang jadi kalian tuh setiap peserta didik tuh mempunyai gaya belajar sendiri ya. Ada yang tenang, ada yang memilih tenang, ada yang memilih kerumunan, ada yang gaya belajarnya sambil dengerin lagu, ada yang belajarnya sambil makan gitu, ada yang malam, pagi gitu. Itu yang dinamakan gaya Belajar. benar. Lalu ada bakat dan minat. Ada yang suka membaca, yang suka menulis. Nah, gitu ya. Kemarin Gayu juara 1 dalam cipta puisi ya? Iya, pintar sekali, tepuk tangan. Nah, tos. Nah itu tuh termasuk bakat ya, atau gaya dan minat dalam peserta didik. Nah, kayak kemarin Meli juga juara berapa ya? Yang waktu lomba lari itu juara 2 ya? Yang tingkat kabupaten? Ya bukan? Iya.
Pintar sekali tos dulu, ya ampun, pintar-pintar sekali anak-anak ibu. Nah itu namanya bakat dan minat. Kayak misal ada nih siswa yang lebih suka pelajaran matematika kayak Gayu nih, kayak obsesi banget dengan matematika ya. Nah itu minat. Terus ada yang Meli nih juara terus di lari, berarti Meli bakatnya di olahraga gitu ya. Itu namanya bakat dan minat gitu. Terus selanjutnya ada apa? Poin apa? Yang terakhir sendiri. Benar, kepribadian. Jadi setiap individu juga kepribadiannya tuh berbeda-beda. Kayak misal Gayu nih gerak sana gerak sini, berarti Gayu itu ekstrovert. Sedangkan Meli dengan duduk yang anteng selama pelajaran ibu dan mendengarkan itu namanya introvert. Jadi setiap individu tuh mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, nggak mungkin sama gitu ya. Jadi begitu, paham anak-anak? Paham. Jadi bisa tolong dibacakan 5 aspek tadi dalam karakteristik individu. Bisa banget intelektual. Ya, perkembangan intelektual poin pertama. Kemampuan berbahasa. Ya, benar, kemampuan berbahasa untuk poin kedua. Latar belakang. Latar belakang apa? Pengalaman, benar. Gaya belajar. Gaya belajar, benar. Bakat dan minat. Iya, benar, bakat dan minat. Selanjutnya ada apa? Kepribadian. Kepribadian, benar sekali. Dari aspek-aspek itu harus diperhatikan ya. Ya. Nah, jadi kalian nggak boleh memandang rendah lawan kalian, bukan lawan, teman kalian, nggak boleh ya. Jadi itu harus kayak kita tuh beda, jadi nggak boleh, kita tuh sifatnya beda, jadi harus memaklumi. Dan sifat yang berbeda itu dipengaruhi oleh faktor dalam diri kita dari biologis dan faktor lingkungan seperti masyarakat, berarti itu faktor eksternal gitu. Sampai sini paham dengan materi pada hari ini? Paham. Oke, paham. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada yang mau sumbang lagu, menyanyi? Ada yang mau nyanyi? Oke, silakan. Iya, desa apa tadi? Mau nyanyi apa? Desaku yang kucinta. Oke, silakan. Nanti selanjutnya nanti giliran Gayu ya. Desa yang keras. Ku cinta. Tangannya. Pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tanganku, tak mudah lupakan, tak mudah bercerai, selalu rindukan desaku yang ku bermain. Pintar sekali. Oke. Sekarang giliran Gayu mau sumbang lagu apa? Balangku ada 5. Oke, silakan berdiri. Atau kita mau nyanyi bareng-bareng? Satu, oke. 1, 2, 3. Balonku Ada 5. rupa-rupa Warnanya hijau, kuning, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal ku pegang erat-erat. Oke. Apa? Mau nyanyi apa? Ya silakan, kalian mau pilih satu-satu. Mau nyanyi satu-satu? Ya, ya boleh-boleh. Ayo berdiri semuanya sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. 1, 2, 3. 1, 2. Aku sayang ibu. 2, 2. Juga sayang ayah. 3, 3. Sayang adik kakak. 1, 2,
selesai, Ibu tutup. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.